Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Arifin dengan NPM 21024010219 dari kelas Agribisnis D024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pertanian organik pada mata kuliah Ilmu Pertanian Modern. Simak ya videonya. Nah, pasti banyak nih dari kalian yang mempertanyakan, apa sih pertanian organik itu? Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertanian organik. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, pertanian organik merupakan sistem manajemen yang holistik melalui promosi dan pendekatan sistem pertanian berwawasan kesehatan lingkungan, termasuk biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologis tanah. Pertanian secara organik memfokuskan pemilihan secara sadar bahan yang aman bagi lingkungan dan menyesuaikan dengan kondisi daerah dari setempat. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang menghindari atau sangat membatasi penggunaan dari pupuk kimia atau pupuk yang berbahan dari pabrik, seperti pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh, dan adiktif pakan. Pertanian organik adalah sistem manajemen produksi terpadu yang sangat menghindari penggunaan pupuk buatan pestisida dan hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Di sisi lain, pertanian organik meningkatkan kesehatan dan produktivitas di antara flora, fauna, dan manusia. Nah, pasti banyak juga nih yang bertanya-tanya, ada nggak sih pertanian organik di Indonesia itu? Nah, nih saya akan mengasih tahu bagaimana perkembangan pertanian organik di Indonesia. Pertanian organik modern di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti dengan mengembangkan usaha tani sayuran organik di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1984. Nah, pada tahun 2006 terdapat 23.605 petani organik di Indonesia dengan luas area 41.431 hektar atau 9% dari total lahan pertanian di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2007 luas areal pertanian organik di Indonesia adalah 40.907 hektar. Nah, terjadi peningkatan yang secara tajam pada tahun 2008 sebesar 409% menjadi 208.535 hektar. Banyak sekali bukan? Nah, pertanian organik di Indonesia sangat cocok untuk menanam bahan pangan seperti padi, tanaman hortikultura seperti sayur, buah, bunga, dan tanaman obat seperti untuk bidang perkebunan ada teh, kopi, dan kelapa begitu. Nah, pasti kalian banyak yang bertanya-tanya tentang metode apa sih yang ada di pertanian organik. Nah, sebenarnya ada dua hal yang perlu diingat bila ingin menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan, yaitu yang pertama, pastikan tanah yang akan digunakan untuk area sawah benar-benar bersih dari paparan bahan kimia. Bila masih ada sisa pestisida, harus dibersihkan dulu dengan pupuk alami. Nah, ada cara yang keduanya, yaitu memilih pertanian dengan sistem organik. Berarti kita telah memilih untuk bersabar, karena prosesnya memang tidak secepat bila menggunakan pertanian anorganik. Namun, dengan kesabaran yang lebih, juga akan didapatkan hasil yang memuaskan. Jadi, bila sudah memilih pola tanam organik, jangan sampai tergoda untuk kembali menggunakan pupuk berbahan kimia, meski dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebenarnya, ada nggak sih prospek di pertanian organik itu? Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang prospek pertanian organik. Untuk saat ini, bisnis pertanian organik cukup menjanjikan. Bahkan hasilnya bisa dibilang 2 kali lipat dari pertanian anorganik. Karena masih sedikitnya petani yang bergerak di bidang pertanian organik. Tetapi saat ini pertanian organik mengalami perkembangan 20% setiap tahunnya. Nah, jika dalam 5 tahun nih pertanian organik mampu mencapai 100%, maka harga pangan
bahan organik itu juga akan turun, tetapi itu masih sangat menjanjikan kok untuk bisnis di dalam pertanian organik. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis pertanian organik. Terdapat juga berbagai keuntungan dari sistem pertanian organik. Yang pertama, minat terhadap produk organik semakin tinggi. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai sadar dan membuka mata untuk melihat hidup yang lebih sehat. Jadi dengan mengkonsumsi organik itu mampu apa ya? Bikin tubuh kita menjadi sehat begitu. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Pertanian organik juga memberikan keuntungan bagi alam. Hal ini dikarenakan sistem ini menoleransi organisme pengganggu selama masih berada di bawah ambang batas aman alias tidak perlu dibasmi begitu. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Karena sama sekali tidak tercemar oleh bahan kimia, tanah pertanian pun semakin sehat dan subur begitu. Yang keempat, ada biaya operasional ringan. Untuk mendukung para petani organik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan pupuk organik seperti kompos dan kandang. Sebenarnya ada nggak sih syarat dalam menanam pertanian organik itu? Nah, syarat menanam tanaman organik yang pertama memperhatikan kualitas tanah, air, dan udara yang tidak tercemar oleh bahan kimia. Yang kedua, pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidaya dalam sistem organik. Yang ketiga, pengaturan pupuk. Yang keempat, pengendalian hama. Dan yang terakhir, pengendalian terhadap rumput. Karena rumput mampu menghambat proses pertumbuhan tanaman begitu. Nah, tapi terdapat beberapa kelemahan nih dalam sistem pertanian organik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, ketersediaan bahan organik yang terbatas dan takarannya pun harus banyak. Yang kedua, hasil pertanian yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non-organik. Yang ketiga, terbatasnya informasi terkait pertanian organik. Jadi, beberapa orang takut memulai menanam pertanian organik karena sangat terbatas pengetahuan dan informasi tentang pertanian organik di Indonesia ini. Nah, yang keempat, sulitnya memperoleh sisa tanaman dan limbah organik. Yang terakhir, transportasi yang mahal karena bahan bersifat langka atau sangat susah bahkan ditemukan. Jadi kenapa mahal? Karena biasanya orang yang menanam pertanian organik kan berada di desa. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan organik itu biasanya cukup jauh lokasinya dari pedesaan tersebut. Jadi membutuhkan biaya tambahan, yaitu biaya transportasi yang bisa dibilang itu cukup mahal begitu teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan sebelum memulai menanam tanaman organik. Yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi lahan. Yang kedua, kita harus memperhatikan benih dari tanaman yang akan kita tanam di pertanian organik. Yang ketiga, ada pupuk dan penyubur tanah. Yang seperti kita tahu, pupuk itu tidak boleh menggunakan pupuk kimia, apalagi pupuk yang berbahan pestisida begitu. Yang keempat itu ada pengairan. Pengairan dalam sistem pertanian organik ini harus cukup bagus begitu, yang tidak tercemar oleh lingkungan sekitar. Yang kelima ada pengendalian OPT. Yang keenam ada penanganan pasca panen karena itu sangat diperlukan. Yang terakhir ada sertifikasi pertanian organik. Jika kita petani organik mau menjual hasil tanaman organik kita harus memiliki yang namanya sertifikasi agar diakui bahwa itu hasil tanaman organik begitu teman-teman. Ada 4 prinsip dalam pertanian organik. Yang pertama itu ada prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan juga bumi sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Yang kedua itu ada prinsip ekologi. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan dan kesempatan hidup bersama. Gitu. Yang terakhir ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan
mendatang, serta lingkungan hidup begitu. Itu merupakan prinsip-prinsip dari pertanian organik. Sementara itu dulu pemaparan materi tentang pertanian organik dalam mata kuliah Ilmu Pertanian Modern. Saya ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian suatu kata atau suatu materi, karena sifat saya pun masih belajar di sini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.